Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada bab 11, yaitu tentang toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Salah satu agenda besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Tantangan untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan bangsa tersebut salah satunya adalah masalah kerukunan umat beragama dan kerukunan berbangsa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Anas radhiyallahu anhu 'anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, wallazi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibbu li jarihi ma yuhibbu li nafsi." Dari Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah yang jiwaku di tangannya, tidaklah beriman seorang hamba sehingga dia mencintai tetangganya yang bagaimana dia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka melalui hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada umat Islam untuk saling menghargai, saling menghormati dan saling mencintai di antara sesama. Nah, bagaimana cara kita untuk menerapkan perilaku toleransi? Maka ada sebuah penggalan cerita yang perlu kita ketahui sehingga kita tahu bagaimana toleransi itu. Al-Kisah, Ali bin Abi Talib hendak pergi ke masjid dengan terburu-buru kerana takut tertinggal solat subuh berjamaah. Di tengah perjalanan, ia bertemu seorang kakek yang sedang berjalan pelan di depannya. Sang kakek berjalan sangat lambat di sebuah gang sempit. Demi memuliakan dan menghormati kakek tua itu, Ali bin Abi Talib tidak mahu mendahuluinya, meskipun terdengar di masjid sudah iqamah. Nah, ketika sampai di dekat pintu masjid, si kakek tua itu justru berjalan terus saja. Ternyata kakek tua itu beragama Nasrani. Ali buru-buru masuk ke masjid. Ajaibnya, ia mendapati Rasulullah SAW dan para jemaahnya masih melakukan rukuk. Ali pun ikut rukuk sampai selesai sehingga Ali bin Abi Talib ikut berjemaah dengan sempurna. Sehabis solat, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa tadi rukuknya lama sekali? Padahal anda belum pernah melakukan hal itu sebelumnya." Rasulullah SAW menjawab, "Tadi Jibril datang dan meletakkan sayapnya di atas punggungku dan menahannya lama. Ketika ia melepaskan sayapnya, barulah saya bangun dari rukuk." Para sahabat bertanya, "Mengapa Jibril melakukan itu?" "Aku tidak menanyakan kepada Jibril," jelas Rasulullah. Lalu Jibril datang dan menjelaskan, "Hai Muhammad, tadi Ali tergesa-gesa ingin melaksanakan solat berjamaah. Akan tetapi di tengah perjalanan ada seorang kakek dan ia tidak mau mendahuluinya kerana sangat menghormati orang lain meskipun ia Nasrani." Nah, ini membuktikan kepada kita bahawa perlu adanya toleransi, perlu adanya kerukunan beragama. Nah, walaupun sekalipun dia itu bukanlah umat Islam, tetapi kita harus tetap menghormatinya. Kalau seandainya tua, maka kita harus menghormatinya. Kalau seandainya dia muda, kita harus menghargainya sesama. Kalau seandainya dia kecil, maka kita menyayanginya. Bukan berarti nanti bukan agama Islam, maka kita harus bertingkah laku tidak mencerminkan perbuatan baik sebagaimana kepada sesama Muslim. Akan tetapi sikap kita adalah saling menghargai, saling menyayangi dan saling menghormati walaupun dia berbeza agama, ras, suku dan antar golongan. Dalam hal ini, toleransi berarti menghormati dan belajar dari orang lain, menghargai perbedaan, menjembatani kesenjangan di antara kita sehingga tercapai kesamaan sikap. Toleransi merupakan awal dari sikap menerima bahawa perbedaan bukanlah suatu hal yang salah. Justru perbedaan harus dihargai dan dimengerti sebagai kekayaan. Misalnya perbedaan ras, suku, agama, adat istiadat, cara pandang, perilaku dan pendapat. Dengan perbedaan tersebut, diharapkan manusia dapat mempunyai sikap toleransi terhadap segala perbedaan yang ada dan berusaha hidup rukun, baik individu dan kelompok masyarakat serta kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya. Adapun dasar dari toleransi adalah Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41.
ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. Artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Yunus ayat 40. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahawa setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah, ada orang yang beriman kepada Al-Quran dan mengikutinya serta memperoleh manfaat dari risalah yang disampaikan. Tapi ada juga yang tidak beriman dan mereka mati dalam keadaan kafir. Pada Quran Surat Yunus ayat 41, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan penegasan kepada Rasulnya bahawa jika mereka mendustakanmu, katakanlah bahawa bagiku pekerjaanku dan bagi kalian pekerjaan kalian. Kalian berlepas diri dari apa yang aku kerjakan dan aku berlepas diri terhadap apa yang kalian kerjakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil dan tidak pernah zalim. Bahkan Dia memberikan kepada setiap manusia sesuai dengan apa yang diterimanya. Dari penjelasan ayat tersebut dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, umat manusia yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi dua golongan. Dua golongan umat itu, yang pertama adalah golongan ada umat yang beriman terhadap kebenaran kerasulan dan kitab suci yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah golongan umat yang mendustakan kerasulan Nabi Muhammad SAW dan tidak beriman kepada Al-Quran. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui sikap dan perilaku orang-orang beriman yang selama hidup di dunia senantiasa bertakwa kepadanya, begitu juga orang-orang kafir yang tidak beriman kepadanya. Dan yang ketiga, orang-orang beriman harus tegas dan berpendirian teguh atas keyakinannya. Ia tegar meskipun hidup di tengah-tengah orang yang berbeza keyakinan dengan dirinya. Ayat di atas juga menjelaskan perlunya menghargai perbedaan dan toleransi. Cara menghargai perbedaan dan toleransi antara lain tidak mengganggu aktivitas keagamaan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul ashabi indallah khairuhum li sahibihi wa khairul jibrani indallahi khairuhum li jarih." Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling baik di antara mereka terhadap sesama saudaranya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling baik di antara mereka terhadap tetangganya. Hadis riwayat Tirmizi. Akhir-akhir ini sering sekali tindak kekerasan disebabkan oleh pemahaman dan keyakinan yang berbeza. Karena perbezaan keyakinan dan pemahaman, banyak orang yang menghujat dan berakhir pada kekerasan. Islam melarang perilaku kekerasan tersebut. Islam melarang perilaku kekerasan terhadap siapapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Dan artinya, oleh kerana itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahawa barang siapa membunuh seseorang bukan kerana orang itu membunuh orang lain atau kisos, atau bukan kerana berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul-Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini bahawa setelah peristiwa pembunuhan Qabil terhadap Habil, Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu hukum bahawa membunuh seorang manusia sama dengan membunuh seluruh manusia. Begitu juga menyelamatkan kehidupan seorang manusia sama dengan menyelamatkan seluruh manusia. Ayat ini menyinggung sebuah prinsip sosial di mana masyarakat bagaikan sebuah tubuh, sedangkan individu-individu masyarakat merupakan anggota tubuh tersebut. Apabila sebuah anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lain pun ikut merasakan sakit. Begitu juga apabila seorang berani mencemari tangannya dengan darah orang yang tak berdosa, maka pada hakikatnya dia telah membunuh manusia-manusia lain yang tak berdosa. Dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32 terdapat 3 pelajaran yang dapat dipetik. Yang pertama, nasib kehidupan manusia sepanjang sejarah memiliki kaitan dengan orang lain. Sejarah kemanusiaan merupakan mata rantai yang saling berhubungan. Oleh kerana itu, terputusnya sebuah mata rantai akan mengakibatkan musnahnya sejumlah besar umat manusia. Yang kedua, nilai suatu pekerjaan berkaitan dengan tujuan mereka. Pembunuhan seorang manusia dengan maksud jahat merupakan permusnahan sebuah masyarakat. Tetapi keputusan pengadilan untuk melakukan eksekusi terhadap seorang pembunuh dalam rangka kisos merupakan sumber kehidupan masyarakat. Dan yang ketiga, mereka yang memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan penyelamatan jiwa manusia seperti dokter, perawat atau polisi harus mengerti nilai pekerjaan mereka. Menyembuhkan atau menyelamatkan orang yang sakit dari kematian bagaikan menyelamatkan sebuah masyarakat dari kehancuran. Tugas kita bersama adalah menjaga ketenteraman hidup dengan cara mencintai orang-orang berada di sekitar kita. Artinya, kita dilarang melakukan perilaku-perilaku yang dapat merugikan orang lain, termasuk menyakiti dan melakukan tindakan kekerasan. Di Indonesia ada hukum yang mengatur pelanggaran melakukan tindak kekerasan, termasuk kekerasan kepada anak dan anggota keluarga. Misalnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Mari kita renungkan dan amati suasana kehidupan bangsa Indonesia. Kondisi bangsa Indonesia yang berbineka ini harus kita pertahankan demi ketenteraman dan kedamaian penduduknya. Salah satu cara mempertahankan kebinekaan ini adalah dengan toleransi atau saling menghargai. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, kerukunan hidup antara suku, ras, golongan dan agama harus selalu dijaga dan dibina. Kita tidak ingin bangsa Indonesia terpecah belah saling bermusuhan satu sama lain. Adapun perilaku-perilaku toleransi yang harus dibina sesuai dengan ajaran Islam, yaitu yang pertama, saling menghargai adanya perbedaan keyakinan. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain agar mereka mengikuti keyakinan kita. Orang yang berkeyakinan lain pun tidak boleh memaksakan keyakinan kepada kita. Dengan memperlihatkan perilaku berakhlak mulia, insya-Allah orang lain akan tertarik. Rasulullah SAW selalu memperlihatkan akhlak mulia kepada siapapun termasuk musuh-musuhnya. Selalu banyak orang kafir yang tertarik kepada akhlak Rasulullah SAW lalu masuk Islam kerana kemuliaannya. Yang kedua, saling menghargai adanya perbedaan pendapat. Manusia diciptakan dengan membawa perbedaan. Kita harus menghargai perbedaan tersebut. Dan yang ketiga, belajar empati, iaitu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Bantulah orang yang membutuhkan. Sering terjadi tindak kekerasan disebabkan hilangnya rasa empati. Ketika ingin mengganggu orang lain, harus sadar bahawa mengganggu itu akan menyakitkan. Bagaimana kalau itu terjadi pada diri kita? Masih banyak lagi contoh perilaku toleransi yang harus kita miliki. Dengan toleransi, yaitu sikap saling menghargai dan saling menghormati, akan terbina kehidupan yang rukun, tertib dan damai. Itulah pembahasan kita tentang toleransi sebagai alat pemersatu bangsa.
Jadi dengan adanya sikap toleransi tersebut, maka kita bisa hidup berdampingan, baik dengan beda agama, ras, golongan maupun antar suku. Dengan adanya toleransi, maka kehidupan kita bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya dengan mengikuti panduan syariat Islam dan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.